Jadi ada bagian yang bisa ditiru, ada bagian yang tidak bisa ditiru. Dan bagian yang tidak bisa ditiru adalah tarikan ketiga. Dan tarikan ketiga terdiri dari 3 hal. Firman yang diucapkan. Bisa Anda menyebutkan siapa hamba Tuhan yang bisa melakukan ini? Hamba Tuhan yang paling terkenal dari mulai zaman dulu sampai sekarang. Firman yang diucapkan 5 kali di abad 20. Betul? Dan yang kedua adalah pembukaan firman. Amin. Glory. Dan pembukaan firman punya koneksi juga dengan kedatangan malaikat. Haleluya. Dan yang berikutnya adalah berkhotbah kepada orang-orang yang terhilang. Dan mempelai wanita adalah misteri antara pembukaan firman dan berkhotbah kepada orang-orang yang terhilang. Saat ini Anda di sini. Inilah bagian yang tidak bisa ditiru. Tarikan pertama, kesembuhan. Tarikan kedua, mengetahui pikiran hati manusia. Itu bisa ditiru. Setan adalah sang peniru. Tetapi untuk yang ini, amin. Setan berusaha untuk meniru, memiliki mempelai wanitanya. Tapi Anda tahu, dari buahnya lah kamu akan mengenal siapa mereka. That's it. Tidak akan ada peniruan. Sebab Tuhan memberikan inspirasi kepada Brother Branham tentang pohon jeruk di ladang tempat kawannya. Dan dia heran, kenapa kok pohon jeruk ini bisa menghasilkan jeruk yang berbagai jenis varietasnya. Semua keluarga jeruk. Jeruk grapefruit, jeruk apapun namanya. Saya pernah melihat di tempatnya Brother Claude. Dari situlah saya belajar, oh ini namanya jeruk, semua jeruk. Tapi beda-beda. Ada yang besar, ada yang warnanya begini, ada yang jeruk lemon, ada yang jeruk nipis, ada yang jeruk mandarin, ada yang jeruk ini dan lain sebagainya. Saya nggak tahu berapa banyak jenis jeruk. Maka ketika Brother Branham melihat, kok bisa begitu? Maka si pemilik menjelaskan kepada Nabi. Begini Brother Branham, semuanya ini datang dari satu pokok jeruk yang sama. Dan ketika ditempelkan masing-masing rantingnya, maka mereka akan memperoleh makanan dari pokok yang sama. Tapi ketika mereka mulai mengeluarkan daun dan bunga dan kemudian menghasilkan buah, maka buahnya berbeda-beda. Amin. Anda pernah melihat itu? Buahnya berbeda-beda. Tapi ketika pokok yang ini akan menghasilkan ranting, daun dan bunganya sendiri, maka ia akan menghasilkan buah sesuai dengan akarnya, benihnya. Jadi semua yang lain hanya nempel, menyedot kehidupan dari pokok yang sama. Begitulah dengan Metodis, Baptis, Presbyterian, Katolik, Protestan, Pentakosta, Karismatik, dan seterusnya. Hanya menyedot dari Alkitab yang sama. Tapi lihat buah yang dihasilkan. Metodis menghasilkan Metodis. Protestan menghasilkan Protestan. Betul? Presbyterian menghasilkan Presbyterian. Katolik menghasilkan Katolik. Pentakosta menghasilkan buah Pentakosta. Tetapi pohon mempelai wanita akan menghasilkan dirinya sendiri. Bisa Pentakosta meniru buah mempelai wanita? Bisa? Tidak bisa. Anda akan bisa meniru sebab kita berada di masa penuaian. Amin. Ketika lalang harus menghasilkan buahnya, gandum harus menghasilkan buahnya sendiri. Ketika belum menghasilkan buah, nampak mirip.
nampak sama. Tapi ketika buah datang, Anda tahu ini lalang, ini gandum. Jika Anda nggak bisa membedakan, ada yang salah dengan kepala Anda. Saya nggak katakan mata, kepala. Kecuali kalau Anda buta, maka yang bermasalah adalah mata Anda. Amin? Ngerti yang saya maksudkan? Hal yang sama, prinsip secara natural, prinsip secara spiritual. Hanya itu tarikan ketiga yang tidak bisa ditipu. Itulah sebabnya kalau Anda ingin tahu apakah Anda gandum atau lalang, cek diri Anda dalam cermin Tuhan. Mudah. Dan kalau Anda menyadari, Tuhan saya masih babi, Tuhan tolong saya, rubah. Masih ada kesempatan, karena squeeze belum datang. Pintu masih ada. Kelompok mempelai wanita masih berjalan. Dan kita masih bisa bebas beribadah. Tapi tiba waktunya, ketika yang berwajib datang, tutup Pak. Oke. Kita nggak perlu berbantah. Waktunya tiba. Nuh masuk ke dalam bahtera dan pintu ditutup. Bah. Nuh tahu di mana dia berada. Nuh tidak terkejut. Waduh, gimana dengan orang-orang? Kayaknya masih belum selesai nih. Nah, Nuh tahu di mana dirinya sudah berada. Mempelai wanita tahu ketika ia sudah masuk ke dalam masa squeeze. Amin. Karena ini zamannya pikiran Kristus. Dan apa yang di dalam Kristus dilimpahkan sepenuhnya kepada mempelai wanita. Sebagaimana Kristus tahu bahwa pelayanan dia di depannya adalah salib, penyaliban. Betul? Dia berjalan, melayani, mengajar, melakukan mujizat dan tanda heran. Tapi dia tahu bahwa ending akhir pelayanan dia adalah penyaliban. Dia tahu itu. Amen. Jadi untuk apa hal ini dibukakan? Untuk membuat mata rohani Anda tahu. Anda sedang berjalan, Anda sedang bersaksi, Anda sedang beribadah, Anda sedang memberitakan firman dan lain sebagainya. Anda tahu endingnya lah squeeze. Penyalipan mempelai wanita. Untuk menghasilkan pelayanan sang karya agung, the masterpiece. Amin. Glory. Dan itu tidak akan membuat Anda bingung. Sebab Anda bisa melihatnya di dalam pralambang, dalam nas-nas kitab suci berbicara hal yang sama. Amin. Sama seperti hari Jumat malam dikatakan Henok dan Nuh. Anda tidak bingung? Anda hanya lupa khotbahnya. Amin. Nuh mengawasi Henok. Amin. Dan ketika Henok pergi, Nuh tahu waktunya tiba. Dan Pastor Brian mengatakan Nuh gambaran Israel masuk masa tribulasi. Dan Henoklah gambaran mempelai wanita yang naik. Jadi Anda bisa melihat overlappingnya di situ. Amin. Maka prinsip yang sama, kita di meterai ke-7 dan meterai ke-6 akan dibuka dengan gempa bumi, dan itulah sangkakala ke-7. Amin. Maka kita hidup saat ini untuk menyaksikan gempa Los Angeles. Sini. Itulah sebabnya harus masa squeeze masuk untuk menjadikan Anda the masterpiece, mengucapkan firman lagi. Haleluya. Dan di sini Anda di training untuk mulai mengucapkan firman. Haleluya. Dan tiba waktunya Anda masterpiece mengucapkan firman. Dan itu adalah kesempurnaan Kristus di dalam mempelai wanitanya. Perfect, sempurna, penuh. Dan itu mengawali iman pengangkatan. Apa iman pengangkatan? Anda akan berubah dimensi. Glory. Dan ketika Anda sedang berjalan kemudian mendengar berita gempa bumi melanda, mega gempa melanda Los Angeles. Amen. Semua orang, wah, semua orang histeris, semua orang meratap, semua orang menangis, semua orang bingung. Tidak sekelompok kecil mempelai wanita yang sedang berjalan di muka bumi. Dan oleh pengajaran yang sama, saya yakin tidak akan ada mempelai wanita orang percaya yang tinggal di Los Angeles. Sekarang hanya orang yang bodoh sudah diperingatkan untuk tinggal di sana. Ngerti yang saya maksudkan? Amos sedang berbicara hal yang sama. Amos sedang berbicara hal yang sama.
gempa bumi. 2 tahun sebelum gempa bumi, Amos tampil dan bernubuat dan bersaksi dan berkhotbah dengan demikian firman Tuhan dan berkata, Tuhan mengaum dari Sion. Glory.